Lu pernah ngerasa hidup lu lagi aneh banget? Kayak semuanya berhenti, semua pintu tiba-tiba kekunci. Semua usaha lo kayak mental, dan semua tujuan yang dulu kelihatan dekat, mendadak menjauh. Mungkin lo lagi di titik itu sekarang, titik yang bikin lo nahan napas tiap malam sambil mikir, kenapa ya? Hidup gue kayak nggak jalan kemana-mana. Yang bikin tambah nyesek adalah, lo nggak salah apa-apa. Lo kerja keras, lo berdoa, lo mencoba jadi baik, lo nggak ganggu orang. Tapi kok rasanya Tuhan malah ngerem hidup lo? Dan mungkin di kepala lo muncul suara kecil. Apa gue gagal? Apa gue mundur? Apa gue nggak cukup bagus? Tapi gue mau cerita sesuatu yang mungkin selama ini lo lupa, atau bahkan lo nggak pernah kepikiran sama sekali. Diam sejenak itu bukan kegagalan. Diam sejenak itu bukan hukuman. Diam sejenak itu teknik Tuhan buat ngeriset jalan lo. Dan kalau lo lagi ngerasa stuck, mungkin itu tanda lo lagi dipinggirin dari arah yang salah. Bagian 1, hidup kadang melambat saat lo lagi terlalu cepat menuju tempat yang salah. Ada satu momen dalam hidup yang sering disalahpahami banyak orang. Masa diam? Masa di mana? Usaha lo nggak balik hasil? Doa lo nggak langsung dijawab? Hidup lo kayak ngikutin mode slow motion? Dan apapun yang lo sentuh kayak ditunda. Manusia benci terdiam, karena diam bikin kita ngerasa nggak berguna, nggak berarti, nggak maju, nggak aman. Padahal, yang lo sebut diam itu seringkali adalah cara Tuhan bilang, jangan lompat ke jurang yang lo kira jalan keluar. Lo tahu apa yang lebih bahaya dari orang yang gagal? Orang yang jalan terlalu cepat ke arah yang salah tanpa pernah dikasih jeda untuk sadar. Diam sejenak itu bukan rem hidup, diam sejenak itu checkpoint. Dan checkpoint itu bukan tempat tinggal. Itu tempat buat ngecek posisi hati lo, arah pikiran lo, kualitas jiwa lo, dan tujuan besar lo. Lo nggak lagi gagal. Lo lagi dicegah supaya nggak gagal lebih besar. Bagian 2. Kisah seseorang yang dikiranya kalah, padahal Tuhan lagi ngamanin langkahnya. Gue cerita satu kisah. Kisah yang mungkin mirip sama hidup lo. Ada seseorang yang kerja keras bertahun-tahun. Dia bangun pagi, tidur larut, belajar, usaha sana-sini. Dia punya mimpi yang besar. Dan dia merasa udah di jalur yang tepat. Sampai suatu hari semuanya runtuh. Bisnisnya mandek, kliennya kabur, temannya pergi, uangnya habis. Dan semua kesempatan yang dulu terbuka, tiba-tiba nutup tanpa alasan. Dia panik, dia marah, dia kecewa, dia ngerasa dipermainkan Tuhan. Sampai akhirnya, dia berhenti berlari karena lelah. Dia duduk, tarik napas panjang, dan mutusin buat diam sebentar. Beberapa minggu berlalu, dalam diam itu dia mulai sadar sesuatu. Selama ini dia ngejar banyak hal bukan karena dia butuh, tapi karena dia takut. Takut kelihatan kalah, takut dibilang gagal, takut ditinggalin, takut nggak dianggap. Mimpinya ternyata bukan mimpi, itu pelarian. Dan kalau hidupnya nggak dipaksa diam, dia nggak akan pernah sadar hal itu. Di masa paling diam itulah, dia mulai nemuin ulang dirinya sendiri. Dia mulai ngerti apa yang penting. Dia mulai ngerti apa yang nggak perlu. Dia mulai ngerti siapa dirinya sebenarnya tanpa topeng. Dan perlahan satu pintu baru terbuka. Pintu yang dulu nggak pernah kelihatan karena dia terlalu sibuk ngebut ke arah yang salah. Itu bukan keajaiban. Itu bukan tiba-tiba. Itu hasil dari diam. Karena diam itu bukan jeda. Diam itu reset. Bagian 3, pause bukan tanda lemah tapi mekanisme self-repair. Dalam ilmu psikologi, manusia punya fase yang disebut regulasi ulang sistem saraf. Saat stres, pusing, bingung, overthinking, atau burnout, tubuh lo otomatis minta waktu buat menurunkan tekanan, meluruskan fokus, memperbaiki koneksi saraf, dan sedemikian berulang kapasitas berpikir. Masalahnya, manusia modern itu makhluk yang keras kepala. Lo ngerasa harus terus bergerak supaya bisa selamat. Lo ngerasa harus selalu produktif supaya dihargai. Lo ngerasa harus selalu punya hasil supaya pantas. Padahal kadang, yang lo butuhkan bukan kecepatan tapi keheningan. Karena kalau lo maksa maju di kondisi yang salah, pikiran lo makin kacau, arah makin kabur, dan hidup lo kayak makin nggak nyantol. Pause itu bukan kelemahan. Pause itu neural reset. Tubuh lo ngerti, jiwa lo tahu. Cuman ego lo yang protes. Bagian 4. Orang yang paling kuat justru yang berani berhenti sejenak. Kaum Stoik punya prinsip, ketika hidup tidak bergerak itu bukan dunia yang berhenti. Itu dunia yang menyuruhmu berhenti agar pikiranmu sempat menyusul. Mereka percaya kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kemampuan berlari cepat, tapi kemampuan membaca ulang arah. Diam itu bukan keputusasaan, diam itu kesadaran. Karena orang yang jalan terus
tanpa jeda adalah orang yang bergerak tanpa kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan selalu datang di momen-momen paling tenang. Bagian 5. Tuhan menahanmu bukan karena benci, tapi karena sayang. Dalam Islam ada kalimat lembut yang sering disepelekan. Allah menahan sesuatu darimu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menjagamu. Dan dalam tasawuf ada konsep fatrah, masa hening, masa kosong, masa diam. Masa yang dikasih Tuhan bukan karena lo buruk, tapi karena jiwa lo lagi disiapkan naik kelas. Bayangin kalau Tuhan selalu ngasih apa yang lo mau saat hati lo belum siap. Lo bakal hancur, maka Tuhan tahan, Tuhan diam, Tuhan pelan, karena pelan itu bagian dari rencana. Bagian 6, peta banyak hidup yang berantakan karena terlalu cepat. Seringkali yang ngerusak hidup bukan kegagalan, tapi kecepatan. Kecepatan nikah waktu mental belum siap. Kecepatan ambil kerjaan yang gak lo suka. Kecepatan ngejar validasi orang biar kelihatan keren. Kecepatan pengen sukses padahal fondasi diri masih retak. Kecepatan pengen punya semuanya padahal lo belum punya arah. Tuhan ngerem bukan untuk ngehukum. Tuhan ngerem supaya lo gak nabrak. Kadang jalan terbaik bukan gas, tapi nunggu. Bagian 7. Hidup yang berubah justru karena ditahan. Gue kenal banyak orang yang hidupnya berubah justru karena mereka dipaksa diam oleh keadaan. Ada yang kehilangan kerjaan, tapi justru itu yang bikin dia buka usaha kecil yang lebih pas buat jiwanya. Ada yang cintanya kandas, tapi itu yang membuat dia nemu seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Ada yang gagal total, tapi itu yang mengajarinya makna sabar, syukur, dan dewasa. Kadang Tuhan mengambil hal-hal yang bikin lo nyaman, bukan buat menghancurkan lo, tapi supaya lo punya ruang buat tumbuh. Karena orang yang terus di zona nyaman gak akan pernah berubah. Dan perubahan besar hampir selalu lahir dari masa-masa paling diam. Bagian 8, diam bukan kosong, itu tempat Tuhan bicara. Lo tahu kenapa banyak orang gak pernah dengar arah Tuhan? Karena hidupnya terlalu berisik. Berisik sama ekspektasi, ambisi, ketakutan, komentar orang, tekanan keluarga, suara internal yang nyiksa diri sendiri. Padahal petunjuk Tuhan paling sering datang dalam bentuk keheningan. Keheningan yang cuma bisa lo rasakan kalau lo berani berhenti sebentar. Karena Tuhan gak pernah teriak, Tuhan selalu berbisik. Dan bisikan hanya bisa didengar oleh hati yang pelan. Bagian 9, cara menerima masa diam tanpa panik dan tanpa merasa kalah. Kalau lo lagi di fase yang hidup lo kayak berhenti, ini beberapa hal yang perlu lo sadari. Pertama, lo gak mundur, lo lagi diluruskan. Kadang Tuhan ngambil jalan setiap lo supaya lo gak terus nyimpang. Kedua, lo gak gagal. Lo lagi disembuhin. Jiwa yang luka butuh jeda buat pulih. Ketiga, lo gak ditinggalkan. Lo lagi diselamatkan. Gak semua pintu harus lo masukin. Keempat, lo gak kehilangan arah. Lo lagi belajar membaca arah. Orang yang benar-benar ngerti tujuan adalah orang yang berani diam sekali-sekali. Kelima, lo gak berhenti. Lo lagi dikasih waktu. Waktu yang mungkin selama ini gak pernah lo kasih ke diri sendiri. Bagian 10, diam sejenak. Itu wajib saat lo lagi capek batin. Lo lagi ngerasa kosong, lo lagi kehilangan arah, lo lagi takut masa depan, lo lagi dikecewain, lo lagi dibohongin, lo lagi ditinggalkan, lama, lo lagi gagal, lo lagi bingung apa harus lanjut atau berhenti. Karena di titik itu energi lo rapuh, dan Tuhan gak mau lo memutuskan sesuatu di saat diri lo lagi gak stabil. Maka Tuhan tahan sampai lo kuat lagi, tahan sampai lo jernih lagi, tahan sampai hati lo lembut lagi. Bagian 9, masa diam adalah pintu ke versi diri yang baru. Gue bakal jujur, lo bukan orang yang sama kayak setahun lalu. Lo bukan orang yang sama kayak 6 bulan lalu. Lo bahkan bukan orang yang sama kayak 2 minggu lalu. Tiap masa diam selalu melahirkan versi diri yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijak. Orang yang sabar gak lahir dari kemenangan. Orang yang sabar lahir dari masa diam yang panjang. Orang yang tenang gak lahir dari kenyamanan. Orang yang tenang lahir dari badai yang berhenti tiba-tiba. Dan orang yang beriman gak lahir dari banyaknya jawaban. Orang beriman lahir dari kesunyian yang tidak ditinggalkan. Diam itu bukan break. Diam itu evolusi. Bagian 12, hati yang belajar untuk pelan. Bayangin seseorang yang selama bertahun-tahun hidupnya kayak dikejar waktu. Semua harus cepat, semua harus jadi sekarang. Semua harus sesuai rencana. Dia pikir dia kuat, dia pikir dia tahan, dia pikir dia gak apa-apa. Sampai tubuhnya protes, sampai hatinya retak, sampai pikirannya mulai kacau. Dan disitulah Tuhan memanggilnya dengan cara paling lembut. Bukan lewat rezeki, bukan lewat keberhasilan, tapi lewat henti. Di masa henti itu, dia menemukan diri yang selama ini hilang. Diri yang gak pernah dia dengarin,
Diri yang terus dia paksa kuat. Diri yang terus dia paksa jalan. Dia bilang, ternyata yang gue butuhin bukan menang cepat, tapi pulih pelan. Sekarang gue mau nanya sesuatu yang mungkin bikin lo berhenti sebentar dan mikir. Bagian mana dalam hidup lo yang selama ini Tuhan coba tahan, tapi lo malah maksa gas terus? Coba tulis versi jujurnya di komentar. Siapa tahu kisah lo jadi petunjuk buat orang lain yang lagi ngerasa tersesat. Dan kalau lo lagi di masa diem, tenang, lo nggak sendiri. Lo lagi disiapin. Selamat pulih. Selamat ngeliat ulang hidup lo dari sudut yang lebih jernih. Nafas baru, tempat lo balik buat diingetin bukan dihibur.